Saleh bila Syekh Muhammad dan bila Syekh Islam ini ثم إلى جميع ما شيسر بالخصوص شيخنا وأمر بأرواحنا الشام من جبر الحق أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Summa alamu. Direkam. Summa alamu mongko nuli ngawurwana sapa sira. Ketahuilah rahimah muga-muga melasi ing sira kabeh sapa Allah sinten Gusti Allah. Ketahuilah kalian semua wahai orang-orang yang dirahmati oleh Allah, anal muhaqqiqina sak temene wong-wong sing nyatakno, muhaqqiq orang yang fokus kepada studi ini atau istilahnya itu fokus kepada ilmu tasawuf. Min hadhi ta'ifah baene saking ikilah pantan itu golongan nggih. Iku ing korodo habis ing korodo habis okay. Apa aksaruhum akeh-akeh muhaqqiqin. Artinya ketahuilah kalian semua bahwa ahli tasawuf itu sekarang sudah punah. Ingkorodo habis itu maknanya ya punah. Walam yapko dan tidak tersisa. Walam yapko dan ora isih tidak tersisa. Fi zamanina ing dalem zaman kita. Hadza ya iki zaman min hadhihi ta'ifah saking ikilah pantan atau golongan yaitu ahli tasawuf illa atharuhum kecuali sisa-sisa dari mereka. Sudah tidak ada lagi orang-orang yang istilahnya itu kredibel dalam ahli tasawuf. Ini ada pada zamane Imam Al-Qusairi. Itu tahun 1000. Bayangkan nek saiki piye ngono nggih. Pastilah kita akan bertanya. Kalau zaman dulu saja Imam Al-Qusairi itu mengira atau istilahnya itu bahwa beliau itu di dalam dirinya mengira bahwa sudah tidak ada lagi ahli tasawuf, apalagi zaman sekarang ngono nggih. Kama kila kaya oleh didhawuhi. Amal khiyamu anapun utawi perkemahan atau tenda-tenda iku fa innaha mongko sak temene khiyam tenda-tenda iku ka khiyamin iku koyok tenda-tendane mereka. Kemah khiyam itu maknane kemah atau tenda. Wa arolan ningali sapa ingsun nisa al hayy ing perempuan-perempuan kabilah hayy. Wa nisaiha ing sakliyane perempuane kabilah hayy. Ini adalah sebuah perumpamaan nggih. Jadi beliau itu mengucapkan bahwa zaman dulu, zamannya beliau itu sudah tidak ada ahli tasawuf ngono nggih. Apalagi zaman sekarang ngono nggih. Itu perspektif kita. Tapi beliau dawuhe ngene. Zaman dulu itu sudah tidak ada.
sulit untuk mendapatkan ahli tasawuf yang sesuai dengan syariat atau at-tasawuf ala manhaji salaf, ngono nggih. Istilahnya itu tasawuf yang ala thariqatis salaf, nggih. Seperti itu. Maka beliau itu terus mengatakan, amal khiyamu fa innaha ka khiyamihim. Kemah-kemah itu seperti kemah-kemah mereka, ngono nggih. Rumputku seperti rumput mereka, ngono nggih. Itu cuman perumpamaan tok nggih. Wa aron nisa al-hayyi ghairu nisaiha. Tapi perempuan yang ada di dalamnya itu tidak seperti perempuan yang di sana, ngono nggih. Artinya luarannya itu sama, tapi isinya itu berbeda. Tendaku seperti tendamu, tapi isinya tidak sama dengan punyamu. Tasawuf itu juga, tasawuf itu masih ada sampai sekarang itu ya ono ya, wong tasawuf ahli thariqat kok ono ya, ahli wiridan kok ono ya. Ada enggak? Ono ning kene. Ndi wong itu kok. Sing ndi? Ono ya, ada ya. Tasawuf itu masih ada, sampai sekarang itu ada. Tapi esensi dari tasawuf atau haqaiqu anit tasawuf itu sudah perlahan-lahan sirna di zaman beliau, apalagi zaman sekarang, ngono ya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita semua ya. Jadi tasawuf itu sebenarnya untuk agar kita itu bisa lebih mantap ya, bisa lebih jejak dalam melaksanakan agama dan memahami bahwa tasawuf itu tidak berkutat pada hal-hal gaib. Pokoknya yang penting wahdatil wujud, pokoknya aku parek nang ngene pangeran selesai, ya seperti kemarin ya. Enggak. Tasawuf itu tidak ke situ. Tasawuf itu adalah praktek kita nanti ya. Bahwasanya kita mengamalkan syariat, ya, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan sesuai ya, dengan apa yang beliau tuntunkan, ya, dengan kriteria syariat yang beliau ajar, seperti itu. Ya. Tidak yang diada-ada, ya. Diada-ada pokoknya piye? Aku ada ya penyimpangan tasawuf itu contohnya kayak engko nek diimpeni mursite. Kapan kok diimpeni mursite? Nah, ketika engkau dipegang oleh tangan sang mursid, maka engkau menjadi apa? Menjadi keturunannya atau menjadi estafetnya, itu ada seperti itu, bahwa kita itu memahami sebuah ar-ru'yah, mimpi. Mimpi itu la hujjata fihi. La hujjata fiha. Tidak ada hujah di dalam mimpi. Artinya ketika mimpi itu ada, bahwa apa yang terjadi dalam mimpi itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Ayo gak iso, nggih. Kalau ini dijadikan hujah, kalau menurut usul fikih ya, itu akan menjadikan tatanan syariat itu bubrah ya. Kenapa kok bisa bubrah? Kenapa? Karena orang itu akan berkata man qala syaa ma syaa. Mereka akan berkata sesuai apa yang dia inginkan. Contoh ya, bahwa ada ya orang bermimpi Rasulullah, itu ada ya, kita meyakini ada. Tapi ketika mimpi Rasulullah itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah walaupun bermimpi Rasulullah, okay? Maka ini wis pas. Kenapa? Karena kok nanti diloloskan, artinya hal ini terjadi dan diloloskan, maka akan banyak orang ngomong sakarepe dhewe. Aku bermimpi Rasulullah, okay? Bermimpi Rasulullah. Saiki salate mau telu tok ae. Subuh, zuhur karo ngasar, maghrib gak sah. Mergane wis surup-surup. Seperti itu contoh, nggih. Maka inilah yang terjadi ketika ru'yah dijadikan hujah, maka akan jadi yang namanya itu penyimpangan-penyimpangan. Maka man qala syaa
masya. Orang akan berbicara sesuai apa yang dia inginkan. Kita kan nggak bisa membuktikan bahwa ya bener ya, kita tidak boleh apa istilahnya itu nenek wong ngimpi Kanjeng Nabi, ya itu memang Kanjeng Nabi ngono nggih. Tapi ini tidak bisa dijadikan hujah. Hujah itu dasar hukum, nggih. Seperti itu. Bahkan bermimpi Rasulullah. Seperti itu. Mimpi Rasulullah. Nah, mimpi Rasulullah aja tidak bisa dijadikan hujah, apalagi mimpi mursite, ngono nggih. Apa maneh ngimpi wong liya, ngono nggih. Seperti itu. Jadi ini yang dimaksud sebagai syariat, nggih. Jadi ada beberapa toreko itu sing modelannya seperti tadi ya. Murid-muridnya iku kok kapan enek sing ngimpi mursite, nah, dicekel mursite dalam mimpi, maka dia ditunjuk sebagai penerus dari mursite. Ngono ya. Nah, kabeh ngomong aku berarti impeni ngono ya. Nah, seperti itu ya. Yang rame kemarin itu ada orang ya, sampean golek dhewe ya. Ana wong ngimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah ku impian ya, iso diimpeni Rasulullah ku seneng ya. Tapi ngimpine Rasulullah ku blangkonan. Piye berarti? Piye? Rasulullah blangkonan. Piye? Iya itu kejawen. Mimpi Rasulullah kok blangkonan. Nah, itu terlalu ya. Terlalu artinya ngene nggih. Artinya ada, ya ada. Iku lah, ngerti ya. Ada ya orang tuh sing terlalu istilahnya itu terlalu berlebihan dalam satu hal nggih. Wong itu ya bener ya, kita hidup di Jawa itu ya bener, kita hidup di Jawa itu bener. Tapi ya tidak sebegitunya lah ya. Masa Rasulullah itu ya terus belangkonan ngono ya. Nah itu yang salah ya. Nek kalian pengen tahu ngipi Rasulullah itu seperti apa, seperti yang diceritakan oleh Syekh kemarin itu loh, siapa kemarin? Syekh yang sini sama Syekh Sinten? Syekh Amar Al-Azmi ngono ya. Amar Azmi. Beliau itu benar itu yang didawakan beliau itu bahwa bermimpi Rasulullah itu bisa ya. Artinya mungkin. Bagaimana kita bisa mendeteksi? Artinya kita tahu bahwa Rasulullah itu benar-benar masuk ke dalam mimpi kita. Kita bertemu Rasulullah. Bagaimana caranya? Ya kita perbanyak membaca khazanah keilmuan, hadis-hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu hadis-hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah? Yaitu hadis-hadis yang tipenya adalah syama'il. Jadi kalau kalian mendapati kitab yang judulnya itu Syama'ilur Rasul, itu berarti kitab hadis yang isinya tentang sifat-sifat Nabi, yang mana itu diceritakan oleh para sahabat. Jadi sahabat melihat Kanjeng Nabi, terus beliau mendeskripsikan dalam sebuah narasi. Ini beliau itu seperti ini. Dan itu tidak salah, dan artinya tidak apa-apa, mendeskripsikan Kanjeng Nabi dengan seperti ini. Nah, seperti itu, seperti yang ada di Barzanji itu juga deskripsi singkat dari Kanjeng Nabi. Nah, ketika engkau bermimpi Kanjeng Nabi dan sama seperti apa yang dikatakan oleh para ulama, bukan orang tadi sing gawe blangkon barang itu ya, ora mungkin ya untuk blangkon. Nah, maka bisa saja itu adalah Kanjeng Nabi. Dan ketika itu benar Kanjeng Nabi, maka tidak lain atau setan itu tidak akan pernah bisa meniru Kanjeng Nabi. Hasolat hasil apa al-fatratu. Fatrah itu adalah kekosongan. Zamanul fatrah. Kalian tahu zamanul fatrah? Zamanul fatrah itu adalah zaman di mana tidak ada yang namanya nabi atau rasul.
yaitu zaman di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dinamakan zaman fatrah. Jadi zaman kekosongan. Kekosongan Nabi, kekosongan Rasul ya. Kalau sebelum Nabi Isa itu akan ada silih berganti dari Nabi satu ke Nabi yang lain, dari Rasul satu ke Rasul yang lain. Dan itu berlanjut terus sampai pada Nabi Isa. Setelah Nabi Isa itu diangkat dari bumi, itu kosong. Ya. Tidak ada Rasul, tidak ada Nabi sampai ada Kanjeng Nabi. Seperti itu ya. Kalau fatrah di sini bukan yang dimaksud fatrah fatrah zaman itu ya, fatrah kekosongan yang hubungannya tentang tasawuf tadi. Kalau hasolat hasil apa al-fatrah itu kekosongan fi hadit tariqah dalam ikilah tariqah tasawuf ya. Bal la tidak la ora. Jadi ini bahasanya wis rada modern. Bal indarosat balik terhapus apa at-tariqah di sini itu istilah mengenai tasawuf. Jadi kalau ada ucapan tariqah berarti itu tasawuf, ngono nggih. Tariqah berarti tasawuf. Bal indarosat balik terhapus apa at-tariqah itu tasawuf bil haqiqati kelawan nyoto. Bil haqiqati. Nggih. Waqat mangko. Hasolat al-fatratu fi hadhihi tariqah. Ad-dufu. Hasolat ad-dufu. Waqat hasola ad-dufu fi hadhihi tariqah. Berarti waqat hasola lan teman-teman hasil apa ad-dufu kelemahan atau melemah fi hadhihi tariqah ing dalam ikilah tariqah. Bal la ora. Bal indarasat balik terhapus. Ngono nggih. At-tariqatu apa tariqah? Waqat madha asyuyukhu iku nggih. Oh ngono. Bal indarasat balik terhapus apa tariqah. Jadi tetap fa'ile ke belakang. Waqat madha lan teman-teman wis lewat usai. Sapa asyuyukhu pira-pira kiai ahli tasawuf. Syuyukh ini merujuk kepada kiai-kiai ahli tasawuf nggih. Seperti Ibrahim bin Adham. Oh, benar ya, Ibrahim bin Adham. Terus siapa lagi? Coba mana? Robiatul Adawiyah itu masuk. Nah, sampean pengen tahu lengkapnya, kalian buka di kitab sampean itu banyak sekali nama-nama ahli tasawuf ya. Abu Abdillah Muhammad bin Ali At-Turmudi, Abu Bakar Muhammad bin Umar Al-Waraq At-Turmudi. Ini banyak. Yusuf bin Al-Husain, banyak ini ya. Abul Husain Ahmad bin Muhammad An-Nawawi. Seperti itu ya. Banyak. Pokoknya banyak sekali di sini nanti. Itu kapan-kapan aja. Asyuyukh alladzina kang kanat kang. Jadi tasawuf itu tidak pada luarannya. Orang itu nek didelok biasa, okay. Tetapi dalamnya luar biasa. Jadi ini kalau kalian melihat nama-nama asyuyukh, nama-nama kiai lah, okay, yang ada di dalam kitab ini tuh orangnya tidak memiliki banyak istilah ajaib ya, sesuatu yang apa istilah iso ngetokno apa ngono ya. Ora kaya apa jenenge iso ngetokno supranatural ku enggak. Tapi beliau itu memiliki hati, pikiran yang selalu continuous, selalu sambung kepada Allah. Eling terus karo Gusti Allah. Nggih.
Seperti itu. Karena orang tasawuf itu tidak dilihat dari luarannya. Mereka itu tidak menunjukkan luarannya seperti apa, tapi dalamnya, nggih. Dalamnya ini yang menjadi poin bagi ahli tasawuf. Kana ono iku bihim iku tetap kelawan alladzina apa ihtidaum panutan. Wa qalla lan sithik sapa asyababu pemuda-pemuda alladzina kang kanat kang ono iku lahum iku tetep kedue alladzina bisiratihim kelawan track record. Sirah itu track record atau ya perjalanan hidup lah ngono. Track record ngono ya. Wa sunnatihim lan kebiasaan-kebiasaane mereka, biasaane alladzina apa iktidaun panutan padha ya. Artinya ngene nggih. Jadi tasawuf itu ini pembahasannya beliau. Kita dibawa pada zaman di mana beliau itu sedang membicarakan tasawuf ya. Tasawuf hari ini, ngono nggih. Tasawuf hari ini sudah habis, ngono nggih. Bahkan sudah punah. Entek-entekan, ngono nggih. Dan orang-orang yang menjadi rujukan tasawuf, asyuyukh, dan orang-orang yang menjadi rujukan tasawuf, orang-orang yang memiliki kredibilitas dalam tasawuf itu sudah sedikit dan sudah banyak tidak ada. Okay. Wazalalan ilang apa alwara'u sifat wirai, sifat menjaga akan keharaman. Watuwiya lan sirno. Watuwiya lan istilahnya itu terlipat-lipat apa bisa turunane alwarok, artinya warok dan lainnya nggih. Hal-hal kebaikan-kebaikan, sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat terpuji itu sudah hilang. Itu menurut beliau ya. Ini memang observasi beliau. Kitab ini itu adalah kitab yang meluruskan akan tasawuf yang sudah tidak sesuai dengan koridornya. Jadi di zaman beliau tasawuf itu wis gak karu-karuan, maka kitab ini datang untuk menjawab atas apa yang meresahkan di zaman beliau, Jadi ini tidak mulai dari nol. Kalian kalau belajar tasawuf ada haqaiq anit tasawuf, ada kitab tasawuf yang bidayatul ya, itu juga tasawuf, Terus mungkin mau idotul minin. Nah, dan kitab-kitab yang mendasar. Tapi ini tidak, ini membahas tentang fenomena yang terjadi di zaman beliau, seperti itu. Washtadda lan banget apa atomau sifat ketamaan, tomak. Wa qawiyalan kuat apa ribatuhu. Ribat itu artinya apa? Pondok ya. Ya ada toh. Ribat napa namanya? Ribat tahfidz, benar ya? Ribat itu artinya adalah pondok tasawuf. Jadi ini beliau itu menyisipkan beberapa hal yang ada kaitannya tentang tasawuf, yaitu ribat. Ribat itu kalau dalam istilah tasawuf dinamakan pondok. Jadi ribat itu adalah pondok tasawuf. Jadi ribat tahfidz itu sebenarnya mengacu pada ribat. Kata-kata ribat itu adalah ribat pondok tasawuf. Ribatuhu cencange. Iya, cencang. Ribat itu robata itu artinya mengikat ya. Naleni gitu. Lah, ribat itu yo naleni. Kalian nek masuk ke dalam pondok, kalian kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Sama seperti halnya kalian di
cencang ngono nggih, ribat. Jadi itu istilah. Kita belajar istilah ke istilah ngono nggih. Jadi kata ke istilah. Di ribat itu nyencang ngono nggih. Makanya ribat nggih itu dinamakan pondok tasawuf. Karena apa? Karena dia itu melupakan dunia ngono nggih, gamane ngono nggih. Melupakan dunia, melupakan hiruk pikuk keramaian yang ada di luar. Dia fokus di dalam ngono nggih, ribat. Nah, di sini makna ribat di sini tidak makna pondok, tapi ribat di sini adalah cencangane tomak. Wa qawiyalan kuat apa ribatuhu, cencangane atau cengkeramane tomak. Jadi wirai hilang, sifat wirai hilang, sifat tomak merajalela, wartahala. Di sini ngene sampean napa? Irtahala nggih. Ibta'adat nggih. Ibta'adat menjauh anil qulubi dari hati-hati. Apa hurmatut syariah, kehormatan syariat. Syariat sudah tidak ada lagi di hati para manusia. Kata-katanya puitis. Fa'addu mongko padha milang-milang sapa wong akeh killatal mubahalah ing minimnya atensi. Kilah itu artinya sedikit, mubahalah itu artinya perhatian. Perhatian itu atensi. Mubalah bidini kelawan agomo au saka dari atin kelawan luweh kuat-kuate alasan. Maka orang-orang itu meneliti kenapa kok ada banyak sekali keramaian, artinya wirai sudah tidak ada, ketamaan itu merajalela. Ini karena perhatian akan agama itu berkurang. Ya memang benar ketika suatu daerah itu minim akan agama, yang ada adalah kejelekan di mana-mana. Au saka dari atin kelawan dadi kuat-kuate alasan, ngono nggih, kuat-kuate alasan. Warafadulan nyelehno sapa wong akeh at-tamyiza ing membedakan bainal halali ing dalam antarane halal wal harami lan haram. Bainal halali lan ing dalam antarane halal wal harami lan haram. Wadanu Enggak wadan. Lama kama istakhafu ngono ya. Kama istakhafu kaya oleh amrih ngeremehno sapa wong akeh. Wong akeh ini adalah orang-orang ya, orang-orang umumnya. Biadail ibadah ngono nggih. Berarti ini meloncat. Biadail ibadati kelawan melaksanakan ibadah-ibadah. Wastahanu ngono nggih. Berarti meloncat. Wastahanu lan amre meremehkan. Amre ngremehake sapa wong akeh bisaumi kelawan poso wassolati lan salat. Bisaumi kelawan poso
was sholati lan sholat. Wa mado. Ngoten. Wa rokadu napa wa mado. Wa mado lan lewat sapa wong akeh fi midanil ghafalat ing dalem medan-medan atau halangan-halangan nggih. Halangan-halangan yang sifatnya melupakan. Warokanu lan menancapkan utawa yo ngencepno rukun. Rokanu artinya menancapkan, mencepake sapa wong akeh ila ittiba isyahwati maring mengikuti syahwat kesenengan. Wakilatil mubalati lan sithike perhatian mau atensi. Bitaatil mahdurati kelawan sebab merangguli. Taat iku merangguli pira-pira perkara sing dilarang. Wal irtifaqi. Irtifaq kok intifaq. Wal irtifaqi lan memanfaatkan bima kelawan hal-hal sesuatu yakhuduna kang ngalap sapa wong akeh ing mah minas sukoti saking wong-wong awam wan niswani lan perempuan-perempuan. Niswan itu perempuan-perempuan ya, jamak niswah. Jamaknya dari kata niswatun ya. Jadi niswah itu satu perempuan, kalau niswan itu piro-piro perempuan. Ya. Washabis sultan lan para apa ya? Washabis sultan lan piro-piro koncone kepala negara. Ashabis sultan atau ya pokoknya para petinggi negara seperti itu. Maksudnya itu seperti itu. Jadi ngene nggih. Jadi di zaman yang beliau jelaskan itu nggih, orang-orang itu sudah tidak ada lagi perhatian dengan agama. Mereka itu sudah mencampur adukkan antara halal dan haram, nggih. Mereka itu sudah meremehkan ibadah, meremehkan puasa, meremehkan sholat. Mereka itu sudah menerjang hal-hal yang dapat membuat mereka itu lupa kepada Allah. Artinya wis kabeh dilakoni, ngono nggih. Dan mereka rokanu ila ittiba isyahwat, mengikuti hawa nafsunya saja. Wal irtifaq bima ya'khudunahu minas suki wa niswani wa ashabis sultan. Dan mereka memanfaatkan hal-hal yang ada pada orang awam, perempuan-perempuan, dan selalu dekat kepada sang penguasa. Ulama itu sak elek-elek umat. Nun sewu ya seperti itu nggih. Memang anune seperti itu nggih. Sak elek-eleke ulama sing parek karo penguasa. Sak apik-apike penguasa sing parek karo ulama. Nah, sekarang itu tinggal tarik ulur. Siapa yang mendekat, siapa yang didekati, ngono nggih. Jadi bukan kok kabeh pokoke ana ulama kok parek karo sultan, ya, ana jenis sultan kan ya. Parek karo penguasa, maka dia jelek, tidak nggih. Tapi ini hubungan antara siapa yang mengikuti dan siapa yang diikuti, ngono nggih. Jadi sak api-api ulama sak elek-elek ulama sing mareki penguasa. Sak api-api penguasa
penguasa sing mareki ulama. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Al ulama'u al umara'u. Umara itu penguasa. Tadi al ulama wal umara. Umara tanpa ulama maka negaranya itu akan murat-marit. Ulama tanpa umara maka ya tidak akan ada jalannya sebuah hukum. Karena yo gak enek sing iso menegakkan hukum ono ulama itu. Jadi ulama wal umara itu yang diajarkan oleh Syekhina Imun Zubair. Jadi ulama wal umara ini adalah keseimbangan. Jadi ono ulama ya ono umara. Penguasa. Jadi di sini yang dimaksud di sini itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu tasawuf. Ini kita belum menjelaskan tentang nanti ya. Artinya pokoknya orang-orang di zaman beliau itu nek kapan kok pengen untuk duwe akeh, ya mereka itu harus dekat dengan penguasa. Mereka menipu orang-orang awam, perempuan-perempuan itu dijadikan sebagai napa? Diperalat tok ngono nggih. Jadi dikongkon wiridan, dikongkon ngene, kongkon bayar upeti. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Maka disinilah itu nggih yang dibahas oleh beliau di sini itu bahwa tasawuf itu sudah jauh dari jalan yang sudah ditentukan oleh syariat, ngono nggih. Jadi kembali lagi nggih bahwa tasawuf itu mengajarkan kepada kita semua bahwa kita akan menjadi orang yang beragama sesuai dengan tuntunan syariat, nggih. Ora aneh-aneh, tidak kemana-mana, ngono nggih. Seperti itu, nggih. Summa lam yardu wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.